Ya, Frans. Mas, gimana? Jadi ketemuan nggak di di tempat pemotretannya si Iko? Aku lagi sama Iko nih. Jadi Mas. Jadi gini, gua ke sana. Ya, alamatnya yang kemarin gua kasih ya. Oke, kalau gitu, gua langsung saja meluncur ke sana ya. Oke, aku tunggu di sini ya, Mas ya. Oke, terima kasih. Yuk. Sama-sama. Yuk, Langsung aja ke sana. Yuk, sekarang, yuk. Yuk. Ini, Tante. Iya? Ini kan kita baru nyelidikin baru pertama kali itu belum. Ya. Jadi saya harap sih Tante nanti malis di luar aja dulu. Karena saya sana harus nyamar nih. Benar. Nah ya, kalau udah pakai seragam tuh pasti ntar langsung lari lah itu agensinya ada Iya. takutnya mau kenapa-napa gitu ya. Tante sama aku di mobil ya. Apa ya? Itu aja ya. Iya. Nah, yuk. Iya, katanya ikut. Iya. Kita ke alamat ini ya, nih lihat. Oh ya, Mas. Ya, situ ya. Akhirnya saya berhasil untuk bertemu dengan Iko dan saya pun langsung meluncur menuju tempat pemotretannya Iko. Akhirnya Mas Farid berhasil janjian sama Iko. Ya udah, kita langsung aja ke tempat pemotretannya Iko. Mas Farid nyamar masuk ke dalam, sementara aku sama Tante Erin nunggu di mobil. Halo Cindy. Iya. Apa kabar? Baik, Mas kesini mau jumpa aku lagi ya? Enggak sih, sebenarnya mau ketemu sama Iko. Kemulu. Kemarin udah janjian sama aku, gak jadi juga. Iya sih, cuma hari ini kan udah keburu janjian sama Iko, jadinya ya. Iko juga masih sibuk, Mas. Dia baru pemotretan tuh. Dia juga masih lama, aku juga baru free. Udah sama aku aja ya. Nah gini aja deh, biar saya sama Iko dulu, nanti kita janjian lagi ulang gimana? Oke, kita aja Cindy ya. Terus ya udah Iko mulu. Sesampainya di sana, saya minta Alis dan Tante Erin untuk tetap di mobil sementara saya menyamar dan membawa kamera tersembunyi. Begitu saya masuk ke dalam, ternyata benar. Saya melihat Iko sedang foto-foto menggunakan baju minim di kolam renang. Mas, saya nggak ganggu kan? Halo Iko. Udah angle ya. Satu, dua. Sorry ganggu ya Mas. Ya, apa-apa. Halo Iko. Farid. Yang tadi si Frans bilang katanya langsung ketemu Iko aja gitu ya. Iko saya tunggu di sana aja ya ngasih foto kan? Ya saya tunggu sana ya. Ya. Sorry ganggu ya Mas. Oke, Iko, fokus. Hai Mas Farid. Halo. Kita enaknya ngobrolnya di mana? Di sana aku. Oh iya, Sana, yuk. yuk. Jadi gimana kok? Frans sudah ngabarin kan? Udah kok, udah ngabarin. Soal fee-nya juga udah ngabarin? Iya, udah. Oh ya, udah berarti udah deal dong ya? Ya. Cuman tapi maaf ya Mas ya. Heeh. Aku nggak bisa. Kenapa? begini. Aku capek banget. Aku habis pulang dari luar kota. Heeh. Juga habis pemotretan juga. Sekarang kan juga udah sore banget. Oh gitu ya. Takutnya aku kurang maksimal. Masa juga nanti takutnya kecewa. Oh gitu ya. Ya udahlah kalau gitu sih ya. Gini aja deh, kalau besok aja kita ketemunya berarti ya. Besok nanti aku kabarin ya. Boleh ya, bener ya, janji ya. Nanti aku kabarin tempatnya di mana. Oh gitu ya udah. Terima kasih ya. Nggak apa-apa kok. Yang penting kamu istirahatnya maksimal dulu ya. Terima kasih. Bye. Selesai sesi foto, saya pun langsung janjian untuk ngajak Iko jalan.
Iko menolak karena dia kecapean dan dia bilang akan ngabarin lagi besok di tempat yang dia tentukan. Tante, ini kita udah di hotel ya. Iya mas. Saya coba temuin dulu Iko. Coba ajak ngomong. Nanti saya masuk ke dalam. Jadi tante bisa pantau alis, pantau lewat handphone ya karena saya bawa kamera tersembunyi. Jadi saya buka baju biar kita nggak ketahuan ya. Oke? Ini kameranya mas. Hari berikutnya akhirnya saya sampai di hotel di tempat yang Iko kasih tahu ke saya. Di situ saya langsung dibawa menuju kamarnya Iko. Halo, Farid. Oh Mas Faris, Iya. sudah ditunggu Mbak Iko di dalam. Oh gitu ya, kasih. Ya. Aduh. Mau nanya dulu boleh dong. Iko udah, tunggu Iko. Tunggu. Enggak kenapa-napa kok. Tuh agresif banget ya. Segitunya. Iko, gini, mau nanya dulu nih. Iko udah sering aktivitas kayak begini nih. Aku sih baru begini. Terus? Nggak apa-apa, boleh nanya dong. Misalnya biasanya Iko, mohon maaf nih nanya nih, misalnya sehari berapa kali gitu. Ada dapat berapa pelanggan biasanya? Ya, banyak lah. Banyak. Banyak ya. Tar dulu Iko. Kenapa? Ya, ini kan baru ngobrol kan belum kenal banget gitu kan. Kayak udah biasa ya tante ya. Ini mah kayak udah biasa nih. Biasanya harus kenal dulu gitu, ngobrol dulu. Gitu. Kalau di modeling sendiri Iko udah lama? Aku baru-baru ini. Baru-baru ini masuk modeling ya. Kenapa sih Mas? Nggak apa Iko enggak. Saat di dalam tanpa basa-basi, Iko langsung ngajak saya. Saya menolak dan saya bilang bahwa saya ditugaskan oleh tantenya, Tante Erin, untuk mencari tahu apa pekerjaan Iko sebenarnya. Iko, tar dulu. Iko tunggu, sabar. Ini kan kita waktu masih panjang, ya kak? Waktu masih panjang, masih bisa ngobrol-ngobrol dulu lah, gitu kan? Apa? Jadi gini, Iko, gimana ya ngomongnya ya? Melihat sikap Iko yang genit sama Mas Farid, Tante Erin langsung emosi dan maksa turun dari mobil dan langsung masuk ke dalam hotel. Mbak lama banget sih Mbak. Kita turun aja yuk. Oke, ya udah kita turun samperin mereka ya. Yuk. Turun aja Mbak. Ibu tenang, jangan emosi ya. Gini, tuh, Iko, sebentar. Gini, Iko, sebenarnya, Iko, sebenarnya saya kesini itu diminta bantuan sama tante Iko. Tante? Iya. Tante siapa? Tante Erin. Apa? Pas saya kasih tahu saya disuruh Tante Erin, Iko langsung kaget. Iya Iko, jadi Tante Erin minta tolong sama saya buat cari tahu, nyelidikin. Iko, gini loh, biarkan saya jelaskan dulu. Tadi Mas Farid bilang karena apa ya? Enggak kok. Jadi, Iko, tunggu, tahan, tunggu. Iko, tunggu sebentar. Tunggu, ini. Saya mau nanya. Apaan ini? Tante?
Gak berapa lama, Alis dan Tante Erin kemudian menyusul ke kamar. Dan di situ Tante Erin marah sama Iko. Keterlaluan, Niko. Kamu keterlaluan. Tante tuh udah didik kamu dari kecil. Kenapa kamu jadi begini, Iko coba jelasin ke Tante kenapa. Alasan Iko begini kenapa? Jelasin ke Tante, ya? Aku kayak gini kan aku mau mandi, aku gak mau ngerokin Tante. Maafin aku. Tapi nggak gini caranya, Iko. Cuma ini jalan satu-satunya. Nggak ada jalan satu-satunya, nggak begini caranya. Banyak cara, banyak pekerjaan yang baik di luar sana, Iko. Tapi kamu udah bikin malu, tau nggak? Karyawan tante tahu semua kelakuan kamu, Iko. Udah Tante, udah. Iko udah minta maaf, Tante. Tante, aduh, ini gimana nih? Tante. Tante, Tunggu, Tante Erin. Tante. Tunggu. Pas kita ngejar Iko, tiba-tiba datang Cindy langsung marah-marah sama Iko. Tante, Tonton gue. gak ada urusannya sama lo. Ini kenapa ya? Cindy, tunggu. Gue Tahan. sama lo, Mbak. Lo tuh pakai apaan sih? Kenapa? Ya? Cindy, Terus ke gue. ini lagi ada masalah. Tunggu sebentar, Cindy. Ini belum selesai masalahnya. Tunggu dulu. Masalah apa sih, Mas? Enggak, dia sama tantenya. Pertama kan sama aku kan? Gini lah. Sekarang sama si Iko. Gini, Iko, emang nyari Iko. ya, saya emang sengaja nyari Iko karena tantenya butuh pengen tahu Iko apa kerjaannya, ya itu makanya saya nyamperin. Itu loh, Cindy. Lo itu ya selalu juga pertanyaan gue. Kenapa lo? Lo kenapa? Seharusnya gue sama lo. Kenapa udah pertanyaan gue terus? Hah? Kenapa? Lo cantikan banget lo. Lo sirik sama gue. Gue sirik lo nggak level banget, tau gak sih lo? Saat sedang ribut-ribut di depan hotel, tiba-tiba ada seorang lelaki menghampiri Iko dan menyiramkan cairan ke wajahnya Iko. Iko langsung teriak-teriak kepanasan. Astaga! Mas, kejar mas! Astaga mas! Mas! Bantuin bawa ke mobil! Mas! Bukain tante! Masuk! Tante. Ikutin gue ya, gue kabarin rumah sakit terdekat di mana ya. Yuk. Yuk jalan. Oke, kita udah sampai nih. Stop di sini, Pak. Stop, Pak. 2 minggu kemudian kami memutuskan untuk ke restorannya Tante Erin untuk bertanya mengenai keadaan Iko. Oh, Lis, sian ya si Iko ya. Iya. Adalah kita tanya, ya kita tanya Tante Erin nih gimana kondisinya dia sekarang.
Makasih ya Mas. Mau ketemu Tante Erin? Hah? Ada? Ya Allah. Iko. Iko. Ketika melihat wajah Iko, kami kaget dan kasihan. Ternyata wajahnya Iko rusak akibat cairan air keras. Dan di situ kami langsung bertanya, siapa dalang di balik ini semua? Dalangnya adalah Cindy. Iko, Tante. Kenapa sayang? Iko nggak apa-apa, Iko. Coba lihat. Iko nggak usah lari, Iko. Sini duduk. Iko nggak apa-apa, Iko. Jangan malu dong. Sabar ya Iko ya. Ini Tante Erin mau tanya udah sejauh mana perawatan mukanya Iko? Kayaknya saya mau coba sampai sembuh, operasi lagi terus sampai. Ini jadwal operasi ya, kurang mudah-mudahan cepat sembuh ya Tante ya, cepat pulih. Iko ya Allah. Memang penting sih bagi saya Iko udah sadar, Ya, nggak mau alhamdulillah. ulangin lagi gitu. Yang penting itu aja sih Iya, Mas. syukur. Gitu. Bener ya, Iko ya. Iya, aku janji aku akan berubah. Iko, Tante Erin udah nganggap Iko anak sendiri. Keluarga satu-satunya kan Tante Erin. Ya, khawatir banget loh Tante Erin sama kamu. Iya tante aku janji aku akan berubah. Mudah-mudahan cepat sembuh, cepat normal lagi ya, Iko. Syukurlah ya. Jadi gimana Tante udah lapor polisi kan? Oh, itu. Siapa Cindy yang nyiram. Iya, udah saya proses sekarang. Udah lagi diproses ya, syukurlah. Ya udah. Iko yang sabar ya Iko ya. Ini cobaan, kalau kita jalani dengan sabar insya Allah bisa cepat kembali. Ya, kalau Tante Erin udah ngebantu Iko, insya Allah udah kembali lagi normal ya. Ya udah baik-baik ya, Iko ya. Kita pamit dulu. Terima kasih Ya, banyak. sama-sama dengan senang hati Sama-sama. Tante Erin. Iko pulang dulu ya. Ya. Tante pulang dulu ya. Ya. Sembuh ya Iko ya. Ya. Ya, Tante. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Wala taqrabuz zina, dan janganlah kalian mendekati zina. Nauzubillahi min dzalik. Sesungguhnya zina itu perbuatan yang sangat keji dan dosa-dosa yang teramat sangat besar. Allah sangat murka terhadap orang-orang yang berzina. Karenanya, kenapa hukuman zina itu sangat mengerikan? Kalau kita lihat lajang yang berzina, deraklah mereka dengan 100 kali derak, 100 kali cambuk, dan harus dihadiri oleh banyak orang. Dan ketika ada seorang pasangan yang sesungguhnya dia sudah mempunyai istri atau mempunyai suami berzina dengan pasangan yang tidak halal, naudzubillah min dzalik, hukumannya adalah rajam sampai dia mati. Naudzubillah, tsumma naudzubillah. Ada di neraka yang namanya Jub al-Huzn, satu lembah yang di lembah itu ada kala jengking yang sebesar bigol. Menurut Rasulullah SAW, bigol itu seperti kambing, anak kambing yang besar. Dan kala jengking itu akan menyengat dengan 70 sengat bagi orang-orang yang berzina, dan mereka dalam 1000 tahun merasakan kesakitannya, dan lepaslah setelah itu kulit-kulit mereka, daging-daging mereka. Nauzubillah min dzalik, tsumma nauzubillah min dzalik. Betapa mengerikannya balasan bagi orang-orang yang berzina.